pertama. Perkenalkan, nama saya Rizwairi Arnanda. Perkenalkan, nama saya Dina. Perkenalkan, nama saya Tika Dino. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil PowerPoint yang telah kami buat yang berjudul Energi Laut, Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut atau Tidak Energi. Sini ada 7 penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan prinsip dasar energi pasang surut. Yang kedua, menguraikan potensi pemanfaatan energi pasang surut di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan cara kerja sistem konversi energi pasang surut menjadi listrik. Yang keempat, membahas komponen utama dalam sistem pembangkit listrik tenaga pasang surut. Yang kelima, menganalisis kelebihan, kekurangan, serta kendala teknis dari teknologi ini. Yang keenam, memberikan contoh proyek PLTPS di dunia dan Indonesia sebagai referensi nyata. Yang ketujuh, menunjukkan peran elektronika dalam mendukung sistem pembangkit tenaga pasang surut. Pendahuluan. Definisi energi pasang surut adalah energi yang berasal dari gerakan naik dan turunnya air laut yang terjadi karena gaya aktivitas bulan dan matahari terhadap bumi. Pergerakan air laut ini menyimpan energi potensial dan energi kinetik yang sangat besar. Energi tersebut kemudian dikumpulkan melalui turbin laut, bendungan pasang surut dan berubah menjadi listrik menggunakan generator untuk memutar turbin. Energi ini mirip dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tetapi memanfaatkan air laut. Konsep prinsip utama memanfaatkan perbedaan ketinggian air laut, pasang dan surut serta arus laut yang deras. Proses kerja sederhana. Pasang surut air laut menggerakkan turbin melalui generator menghasilkan listrik. Jenis teknologinya Tidal Brage menggunakan pasang surut, tidal strem, generator turbin, arus laut, tidal logam, laguna bantuan untuk menampung air pasang. Potensi global. Potensi energi pasang surut dunia diperkirakan mencapai kurang lebih 5.500 gigawatt. Negara pelopor Prancis LARN 240 megawatt, Korea Selatan Siwa Land 254 megawatt, Skotlandia Megan Project. Potensi Indonesia punya 95.000 km garis pantai dan banyak selat sempit dengan arus kuat. Salah satu lokasi dengan potensi besar adalah Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur, di mana arus laut bisa menghasilkan daya listrik yang signifikan. Selain itu, daerah potensial lain meliput teluk pulau, yaitu Sulawesi Tengah, Selat Malaka, perairan sekitar Madura. Potensi konversi energi. 1. Sumber energi. Energi pasang surut berasal dari gerak naik turun permukaan air laut atau pasang dan surut yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan matahari. Gerakan ini menghasilkan dua jenis energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial, energi dari perubahan ketinggian permukaan air laut. Sedangkan energi kinetik, energi dari gerakan horizontal air atau arus saat pasang dan surut. Perangkat konversi, yaitu energi ini kemudian dikonversi menggunakan dua metode utama. Pertama, bendungan pasang surut break system. Yang kedua, generator arus pasang surut tidal frame generator.
Yang ketiga, proses konversi gerakan turbin arus air dari energi kinetik atau perbedaan ketinggian air dari energi potensial, menggerakkan bila-bila turbin, penggerakan generator turbin yang berputar, kemudian memutar rotor generator listrik melalui kotak roda gigi. Produksi listrik generator mengubah gerakan mekanik ini menjadi energi listrik. Selanjutnya ada komponen sistem untuk membagi listrik tenaga pasang air surut. Yang pertama itu ada generator AC atau generator DC. Fungsinya itu adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua ada inverter gelombang, kotak gelombang sinus dimodifikasi, gelombang sinus murni. Fungsinya itu untuk mengubah arus AC menjadi arus bolak-balik AC. Yang ketiga ada controller pengendalinya seperti microcontroller, digital signal controller. Fungsinya itu mengatur dan mengendalikan kerja sistem sesuai parameter yang ditentukan. Yang keempat ada sensor arus, sensor tegangan, sensor suhu, dan sensor kecepatan. Fungsinya yaitu mengukur besar listrik, komponen listrik untuk monitoring dan kontrolnya. Yang kelima ada proteksi, over current protection, over voltage protection, short circuit protection, dan thermal protection. Fungsinya yaitu melindungi sistem dari gangguan atau kerusakan sistem. Yang keenam ada elektronika, rangkaian daya atau inverter, rangkaian kontrol, microcontroller atau modul, sensor, rangkaian dan rangkaian proteksi. Fungsinya menjadi penghubung, pengendali, pemantau, dan pelindung dalam sistem agar efisien, otomatis, dan aman. Selanjutnya ada blok diagram. Yang pertama ada energi kinetik arus pasang surut. Terus ada turbin arus laut, di konversi ke generator listrik. Ada lagi power conversion system. Terus dimasukkan ke sistem kontrol dan proteksi, barulah terjadikan atau bebannya. Adapun blok sistem penjelasannya yaitu turbin arus laut. Fungsi utamanya menangkap energi kinetik dari aliran air dan mengubahnya menjadi energi mekanik rotasi. Kaitannya dengan elektronika yaitu sensor menggunakan sensor arus dan posisi untuk memantau performa dan kecepatan putaran. Selanjutnya ada yang kedua, generator listrik. Fungsi utamanya mengubah energi mekanik rotasi dari turbin menjadi energi listrik AC atau DC. Kaitannya dengan elektronika yaitu generator sinkron atau asinkron perlu diatur untuk beroperasi secara efisien karena dimanapun yang bervariasi. Yang ketiga ada power conversion system. Fungsi utamanya menstabilkan dan menyesuaikan karakteristik listrik seperti tegangan, frekuensi agar sesuai dengan standar jaringan atau grid. Keterkaitannya dengan elektronika yaitu meliputi rectifier, 3 generator DC, inverter untuk mengubah DC menjadi AC, dan transformator sebagai penaikan tegangan. Yang keempat ada sistem kontrol dan proteksi. Fungsi utamanya memastikan operasi sistem berjalan aman, optimal, dan terkoordinasi, melindungi komponen dari gangguan seperti overcurrent dan over voltage. Berkaitannya dengan elektronika yaitu sebagai controller, microcontroller atau PLC, perangkat lunak monitoring aplikasi SCADA, dan perangkat proteksi sering pengisi daya atau sumber protektor. Yang terakhir ada jaringan beban, grid atau load. Fungsi utamanya titik akhir di mana energi listrik disalurkan untuk digunakan oleh konsumen atau dimasukkan ke jaringan listrik nasional. Keterkaitannya dengan elektronika yaitu membutuhkan integrasi elektronik yang kompleks untuk sinkronasi dan manajemen daya atau disebut smart grid integration. Selanjutnya ada kelebihannya. Yang pertama, setelah dibangun, energi pasang surut dapat diperoleh secara gratis. Yang kedua, tidak menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Yang ketiga, tidak membutuhkan bahan bakar. Yang keempat, biaya operasi rendah. Yang kelima, produksi listrik stabil. Yang keenam,
pasang surut air laut dapat diprediksi. Yang ketujuh, turbin lepas pantai memiliki biaya inflasi rendah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Kekurangannya, yang pertama, sebuah dam yang menutupi muara sungai memiliki biaya pembangunan yang sangat mahal dan meliputi area yang sangat luas sehingga merubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun hilir hingga berkilo-kilometer. Yang kedua, hanya dapat mensuplai energi kurang lebih 10 jam setiap harinya ketika ombak bergerak masuk ataupun keluar. Contoh proyek PTN di dunia: pembangkit listrik tenaga pasang surut Danau Siwa, Korea Selatan, kapasitas 254 MW. Kita menggunakan sistem bendungan yang membendung Danau Siwa untuk menampung air pasang, lalu melepaskannya saat surut melalui turbin untuk menghasilkan listrik. Status merupakan pembangkit listrik tenaga pasang surut terbesar di dunia. Pembangkit listrik tenaga pasang surut La Prancis, kapasitas 240 MW. Kita menggunakan sistem bendungan di muara Sungai Ren. Satunya pembangkit listrik tenaga pasang surut skala besar pertama di dunia yang beroperasi sejak 1966 dan masih berfungsi hingga sekarang. Contoh proyek di Indonesia: pertama, PNTGL Pantai Baron, Yogyakarta, sebuah proyek percontohan yang dikembangkan dengan menggunakan sistem oscillatory water plume atau OWC untuk memanfaatkan energi gelombang dan pasang surut menjadi listrik. Kajian potensi di Cilacap, Perairan Cilacap, Jawa Tengah, memiliki potensi energi pasang surut yang tinggi karena lokasinya di Samudra Hindia. Studi mengenal pemanfaatan energi ini telah dilakukan oleh Universitas Diponegoro. Selanjutnya, kendala teknis. Efisiensi konversi energi masih terbatas, terutama pada generator kecil dan inverter. Stabilitas tegangan dan frekuensi sulit dipertahankan ketika beban berubah-ubah. Pengendalian panas pada komponen daya IGBT MOSFET menjadi masalah utama. Integrasi sensor dan proteksi membutuhkan kendala. Bentar dulu Lin, kataku lagi tahu. Integrasi sensor dan proteksi membutuhkan keandalan tinggi agar sistem aman, stabilitas grid, sinkronisasi fase, tegangan, frekuensi cukup kompleks. 2. Riset terbaru. Inverter generasi baru dengan teknologi SIC, sinkron, silikon dan gladium nikel untuk frekuensi lebih tinggi. Smart controller berbasis AI dan IoT memungkinkan prediksi beban dan perawatan preventif sensor nirkabel untuk monitoring real-time kondisi sistem hybrid sistem, gangguan sensor, gabungan solar angin, diesel dan baterai, dan dengan kontrol elektronik. Terintegrasi proteksi digital yang lebih cepat dan akurat menggunakan microcontroller FPGA 3. Peran elektronika menjadi pengendali utama untuk konversi energi. Generator, inverter, beban,
menggunakan optimasi dan pengendalian jarak jauh, mendukung efisiensi energi melalui teknik modulasi SPWM, meningkatkan keamanan sistem dengan proteksi elektronik cerdas, membuka jalan untuk energi terbarukan, integrasi sistem grid, smart grid dan microgrid. Referensi yang kami dapat yaitu berasal dari Korea Water Resources Corporation, yang kedua Nugraha, yang ketiga Universitas Diponegoro. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.